Nah, baik, kita bisa langsung ke bagian kita mempersiapkan kain kafan. Jadi 2 kain panjang kita, maaf. Iya. Sebelum kita mempersiapkan kain kafan, kita harus mengukur panjang jenazah. Karena anggap jenazahnya tidur ya. Jadi cara mengukur jenazah itu kita melebihkan 2 jengkal tangan di atasnya. Oh, tidur aja ya. Oke, tidur dulu di sini. Maaf. Nah, maaf Ibu, bisa minta tolong. Jadi kita ukur kira-kira 2 jengkal, oke. Sampai 2 jengkal di setelah kaki. Anggap segini ya. Jadi karena masing-masing jenazah itu kan beda-beda tingginya. Jadi harus disesuaikan dengan tingginya jenazah tersebut. Terima kasih sih. Iya, jadi untuk melebihin 2 jengkal di atas kepala dan 2 jengkal dari kaki. Nah setelah itu kita ukur untuk 2 kain panjangnya. Maaf, ini aja. Nah, oke. Dibuka. Untuk perempuan biasanya kita siapin biasanya kain panjang sepanjang 15 meter. Oh, 12 sampai 15 meter. Nah, ini anggap ini ya segini aja ya. Berarti 2. Biasanya kan ini panjang, anggaplah 12 atau 15 meter. Kita ukur sepanjang ini. Kita 2 lembar ya. Kita potong sepanjang tali tadi. Oke, selanjutnya kita letakkan yang sebelah. Oh iya belum. Maaf, kita sudah ngukur, kita udah nyiapin 2 ini. Selanjutnya tali ini kan udah kita pakai untuk mempersiapkan 2 helai kain yang panjang itu. Selanjutnya tali ini kita bisa gunakan untuk tali pengikat nanti yang kita siapkan untuk di bawahnya itu. Masih ingat ada berapa tali? 5, oke. Pertama itu tali di atas kepala. Pakai gunting? Hah? Oh itu sudah ada. Oke, anggap sudah ada kita. Kok yang kecil ya? Yang kecil. Yang kepala sama kaki kecil aja. Potong. Tuh. Udah potong aja. Enggak gini. Ayo deh. Potong jadi 2 aja. Oke. Nah ya bisa. Ini sebelah kakinya. Ini kepala. Nah kita kira-kira ya. Oke. Nah setelah tali kita letakkan sebanyak 5 sesuai dengan ukurannya. Baru kita gelar 2 kain tadi. Silakan Ibu. Yang pertama Kepala yang lebar. Berarti ini ke tengah, ini agak melebar. Oke. Maaf Jangan terlalu. mau bertanya kalau di buku di sini dijelaskan bagi jenazah perempuan ada 6 Ustadz. Boleh 6. Oh, baik. Oke. Oke Ustadz, makasih. Agak kesini dikit. Kayaknya nggak gede-gede banget mayit jenazahnya, ya. Nah. Fungsi dilebarkan ke kiri dan ke kanan adalah lihat posisi gemuk atau kurus jenazah. Kalau posisi jenazahnya dilihat gemuk, maka yang ini, maaf nih, kalau dia gemuk, ini tarik terus ke sini. Nah. Karena di sini adalah untuk menutup badan. Jadi pala di sini, ini yang akan menutup badan. Tapi kalau jenazahnya kecil, dia lebih rapat nggak jadi masalah. Bisa, pokoknya dikira-kira sekiranya bisa nanti menutupi badannya.
Oke, selanjutnya Selanjutnya apa? Baju? Apa rok? eh, Mau dibikin apa? sarung. Sarung. Sarungnya di mana ya? Potongan. Jangan itu sih. Untuk kain sarung itu kita bisa kira-kira aja ya. Nah, kita bisa ukur pakai badan kita. Nah, kira-kira gitu. Maaf, mau digunting. Iya, kita gunting. Tarik, tarik, Ini bisa. tarik. Nah, baik. Diletakkan di bagian bawah, bawah jenazah nanti. Batrok. Oke. Untuk bajunya, ini kekecilan ya? Enggak. Jilbab, jilbab. Cukup ya? Coba Isa. Cukup. Cukup ya sih. Ini karena kainnya kurang panjang. Ini nanti posisinya begini. Jadi bagian belakang itu lebih panjang, bagian depan lebih pendek, gitu ya. Terus setelah itu, setelah posisi kita lipat begini, selanjutnya kita lipat lagi. Maaf, tolong pegang. Kemudian kita gunting segitiga begini. Gunanya nanti untuk memasukkan kepalanya. Terus, gini, buat bajunya. Tapi sebelum baju kita bikin juga kerudung. Kerudungnya mana? Potong. Apa ini aja ini sih? Panjang ya. Untuk kerudungnya kita bisa bikin kerudung ala kita yang biasa pakai segi 4 itu. Nah, cukup. Nah, kita gunting seperti halnya kita bikin kerudung segi 4 ya. Bisa. Bismillah. Oke, kita lipat menjadi kerudung segitiga. Seperti ini. Mohon maaf ini dipegang begini saya. Enggak, iya, minta tolong dipegang dulu. Ini kan bentuknya segitiga ya. Kemudian kita ini bagian sini. Oh ya, boleh. Kita kira-kira, nah kerudung ini akan kita kasih tali. Nanti dikira-kira, kita cobain, misalkan sini ya. Nah, maaf, tolong pegang. Nah, yang dikira-kira tadi kita kasih lubang, kita gunting dikit, sebelah situ, sebelah sini juga. Itu untuk memasukkan tali. Maaf, kita taruh aja dulu. Kita buka, talinya masukkan ke dalam lubang. Sini. Oke. Ya. Bisa dimengerti? Jadi ada tali yang keluar ya dari 2 lubang ini. Kemudian kita letakkan di bagian kepala. Tali mana? Setelah itu baru bajunya. Kita posisi begini ya. Terus
Ini agak digunting sedikit, jaga-jaga takut nggak muat ke kepala. Karena ini kan dikira-kira, iya. Kemudian ini posisinya dibuka. Setelah itu kita kasih kapas. Kapasnya seperti ini ya. Perlu dibuka nggak? Oh, saya. Jadi memang sudah ada kapas khusus, dia bergulungan. Kapasnya ini kalau dibuka akan lebar. Jadi sepanjang ini kita kasih kapas. Ya dikira-kira untuk sepanjang badan jenazah tadi. Nah, anggap sini sudah dikasih kapas, kemudian kita taburin bubuk cendana. Kita di atas kapas tadi kita taburin bubuk cendana, udah secukupnya. Kemudian kapur barusnya mana tadi? Nah, setelah bubuk cendana juga kapur barus. Gunanya itu dua bahan tadi itu gunanya untuk menghilangkan aroma-aroma jika tidak diinginkan gitu ya. Karena terkadang kan jenazah itu mengeluarkan aroma yang kurang diharapkan lah ya kadang gitu. Nah setelah itu kapur baru sudah selesai, bubuk cendana juga sudah selesai, baru setelah itu jenazahnya dikafan. Iya, tunggu dulu. Jenazahnya udah nggak sabar, udah pengen dibungkus aja Iseh. Biasanya ini dilakukan sebelum jenazah memandikan, kecuali ada bagian yang memandikan, ada juga yang menyiapkan kafan. Misalkan itu ternyata tidak ada, cuma hanya satu yang bisa melakukan itu biasanya sebelum memandikan kita menyiapkan kain kafan dulu. Seperti ini, kemudian kita dilipat. Tapi posisinya ini ya. Mau dilipat. Kalau itu biar tidak diinjak-injak, bisa juga nanti kita ngelipatnya begini, 3. 1, 2, terus yang arah kaki itu ke sini, gitu. Lipat terus, ya nggak apa-apa segitu aja. Lepit ya. Lepit aja. Terus sampai ke arah kepala. Terus, jadi lipatan terakhir itu di bagian kepala. Jadi biar nanti ketika kita gelar itu kita nggak kebingungan bagian kepala mana, bagian kaki mana gitu. Jadi pastikan posisi lipatan terakhir itu kepala. Setelah jenazah sudah dimandikan, udah siap dikafani, kita gelar lagi. Jadi tatanan kain kafan tadi nggak rusak kalau dilipat seperti ini. Mana ini tadi? Oh gini. Apa ini dulu? Nah, selanjutnya jenazah silakan menempati posisinya. Sebelum jenazah dibungkus, mungkin tadi ada yang ingin bertanya, dari mana itu asalnya tali? Kan tiba-tiba tali datang gitu ya. Panjang kain kapan umumnya 15 meter. Anggap ini kain kapan yang 15 meter. Dari mana kita dapat talinya? Dapat talinya dari ujung kain kapan ini. Ini ujung kain kapan, lalu cari ujungnya, diukur 2 jari. Diukur 2 jari, lalu dirobek. Ditarik sepanjang kain kapan yang tersedia, ditarik aja terus gitu. Kalau panjangnya 15 meter ya 15. Sampai 15 meter nanti fungsinya buat mengikat bagian bawah dan tali jilbab. Itu asal tali, kalau kita nyebutnya tali apa? Tali pocong ya? Ya sudah dah kita buat namanya tali
Tali pocong karena terkenalnya tali pocong. Kalau kami nyebutinnya tali pengikat. Iya. Tutup badan. Oh iya. Kita kondisinya jenazah lagi ini ya, masih tetap kondisi tertutup. Jadi benar-benar auratnya benar-benar kita tutup, jangan sampai terbuka. Karena kan biasanya walaupun jenazahnya perempuan, tapi yang mengangkat dari tempat pemandian ke tempat kain kafan itu pasti laki-laki, gitu. Itu tetap kondisinya harus benar-benar tertutup, nggak boleh auratnya kelihatan, apalagi daerah bahu sampai ke bawah ya. Gitu. Nah, setelah jenazah diletakkan di sini, kita meletakkan kapas lagi, gulungan kapas yang tadi itu, yang ini kita buka, dia berupa lembaran lumayan lebar ya. Kemudian kita tutupin ke sekujur badannya. Kita bisa mulai dari kaki, karena kita benar-benar menjaga auratnya ya. Jadi kita tuh meletakkannya tuh dikit demi sedikit, gitu. Biasanya kalau berdua bisa atau bertiga itu ditutupin pakai kain kapas, pelan-pelan kita angkat, kita letakkan kain kapas di atasnya sampai benar-benar tertutup semuanya dengan kapas. Nah, setelah tertutup semuanya dengan kapas, baru kita gimana? Iya, sampai sini. Ya sampai apa ya, sampai bahu ya, sampai bahu. Setelah itu, gimana? Kalau masih ada bubuk cendana boleh kita masih awring, kalau enggak apa-apa karena tadi sudah. Nah, yang perlu diperhatikan seperti tadi, kalau misalkan kondisi jenazah misalkan masih produktif, dalam kondisi misalkan head, itu bisa kita bawahnya itu atau mungkin dia terkadang tuh ada jenazah yang masih selalu mengeluarkan kotorannya. Walaupun udah dibersihin, itu biasanya bisa ditahan pakai kapas atau apa ya, pembalut gitu kan sekarang ada ya, pembalut yang lebar kayak sensitif yang lebar itu bisa. Biar nanti kalaupun keluar itu enggak mengotori kain kafannya gitu. Itu kita boleh menggunakan pembalut tersebut. Setelah, gimana? Pakainya yang itu aja, yang cukup melindungi area sininya aja. Kalau pakai pempes begitu sih, yang posisinya yang pakai kayak perkat gitu, bisa. Jadi kalau memang kondisinya tidak apa ya, mengkhawatirkan nggak apa-apa. Kalau celana susah nanti, makainya harus dari kaki kan. Tapi kalau yang kayak begitu, pakai perkat gitu. Nah itu bisa kan dengan membalikkan itu dulu, baru setelah itu dikasih kapas. Gitu. Nah setelah itu kita udah selesai semuanya, baru kita, ya, posisinya tetap sendekap begini ya, yang kanan di atas. Oh gitu, mungkin sudah kaku. Jadi kenapa jenazah itu harus segera dimuliakan, artinya dimandikan dan dikafan? Yaitu karena jenazah semakin lama lewat dari 4 jam itu benar-benar kaku. Mungkin ketika dia meninggal tidak langsung didekapin begini, mungkin tetap biarin posisi begini. Akhirnya lewat dari 4 jam susah. Kalau sudah kaku begini ya nggak usah dipaksain, takutnya nanti patah malah. Iya. Jadi ketika kita tahu bahwa ternyata orang ini udah meninggal, harus langsung didekepin meskipun belum dimandikan. Jadi dalam kondisi mandi itu posisi jenazah tuh begini. Kita nyabunin, ketika disabunin itu tangan diangkat dikit, ntar balik lagi gini, masih bisa. Gitu. Tapi untuk ketika sudah gini dilurusin pun juga agak kaku dia udah gitu. Iya. Gak usah dipaksain, tapi kalau misalkan masih bisa agak rapat itu bisa diikat kan nanti caranya. Boleh. Jadi biasanya kan ketika jenazah itu orang itu baru meninggal, itu kan kita sendekapin. Kemudian ketika kita mandikan untuk membersihkan ini bisa diangkat. Kita bisa membersihkan sela-sela jarinya, di bawah tangannya, bahkan ketiaknya pun juga masih bisa gitu. Kalau kondisi seperti ini, jadi posisi dimandikan itu tetap dalam kondisi sendekap, tetap
Gitu. Dalam ketika mengkafani pun juga posisi jenazah ya seperti ini. Gitu. Ketika kita mandi pun karena dia posisinya sudah sendekap, jadi nggak perlu dibalikin lagi kan? Nggak dirubah posisinya. Hah. Iya, tetap posisi seperti ini. Tetapi misalkan seperti kasus tadi dia ternyata posisinya begini, kaku, ya nggak usah dipaksain. Kalau kita usahain untuk gini nggak bisa, kalau udah kaku banget, ya nggak usah dipaksa. Gitu. Sendekap lagi. Nah, selanjutnya kita pakaikan bajunya. Ada satu hal lagi, ketika memandikan, selama proses pemandian, sebaiknya kita selalu mendoakan jenazah tadi. Kalau untuk perempuan, Allahumma firlaha. Yang artinya, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Jadi sepanjang memandikan Allahumma firlaha, Allahumma firlaha, Allahumma firlaha. Pun ketika mengafani pun juga begitu. Nah, yuk kita rapikan bajunya. Ini posisi dimasukkan. Nah, serapi mungkin. Iya, sama. Nah, setelah selesai bagian baju, baru bagian kain bawah atau sarung. Iya. Ya kencangnya dikira-kira ya, nggak usah sampai gitu. Nanti protes nanti jenazahnya. Paling bawahnya juga ditekuk aja biar rapi. Nah, baju dan sarung sudah. Aduh, ini ketarik ini ya. Aduh sih. Kita kerudungin. Kayak kerudung biar rapi. Nah, minta tolong ditarik kayak talinya. Stop dulu. Nah, yuk, tunggu dulu. Nah, diikat. Terus disimpul aja. Nah, iya, pokoknya tertutup ya bagian situ. Nah, cantik kan? Kalau misalkan ada mungkin dia, iya dirapiin. Kalau misalkan ada yang mau pakai beda, kan dipakai beda nggak apa-apa. Mau dirias sedikit pakai. Bebas, mungkin dia sukanya mungkin pakai bedak apa nggak apa-apa dipakein. Cukup setipis-tipis saja sekedarnya. Nggak usah di make up kayak MUA, nggak usah. Sekedarnya aja biar manis dilihatnya gitu. Nah, setelah itu kita kain yang sebelah kiri dulu, dari sebelah kiri kanan dulu, kebalik ya, kanan jenazah ya, stop, satu-satu ya, dirapin dulu. Kayak gini loh ya, iya posisi. Nah, terus dimasukin, maaf. Iya, dimasukkan ke bawah badan ke kaki dan badan jenazah. Oke. Nah. Setelah selesai sebelah kanannya baru sebelah kiri sampai bahu aja. Nah, iya, dimasukin lagi ke oh iya. Masuk ke kainnya. Nah. Iya kayak bedong bayi. Isa tidur. Ini belum ya? Gak apa-apa, ini begini. Karena jenazahnya mungil, jadi dililit. Oke, diikat, begini dulu. Terus baru diikat. Untuk ikatan tali pengikatnya ini, kita arahin ke sebelah kiri jenazah. Artinya seperti ini, minta tolong ini dipegang dulu. Nah, sebelah sini, jadi kita miringkan ke sebelah kiri jenazahnya. Kemudian kita ikat biasa, terus kita bikin simpul yang sekiranya gampang dibuka nanti. Nah, cukup gini aja. Oke? Iya, karena nanti ketika dimasukkan ke liang lahat akan dibuka. Dan posisinya kan miring ke kanan. Jadi talinya ini
di posisi sebelah kiri. Coba diikat ke sini. Ya. Untuk arah enggak harus dipastiin. Ketika mengkafani enggak masalah, bebas. Hanya saja nanti ketika setelah dikafani mau disolatin baru ada arahnya, karena nanti kan mau disolatin. Iya. Ya. Tarik aja kalau kurang. Nah. Iya. Kenceng. Ini kan harus kenceng kan? Agak dikenceng biar nggak melorot. Nanti kan ketika diangkat, nah gini aja, dikira-kira aja. Nah, ngepas gitu. Nah, posisi gini. Nah, setelah itu kita rapikan. Oh iya, terlalu turun ini. Yuk kita tarik. Iya. Di bawah ini, di atas pinggang ya. Nah, di pinggang. Yuk kita ikat ke sini. Oke. Selanjutnya setelah diikat selesai, kita rapikan bagian kepala. Jangan. Nggak usah ditutup dulu ya. Jadi kita rapikan sekedarnya aja. Nah setelah itu kita sisakan bagian muka. Dan kita panggil mungkin keluarganya atau kerabatnya atau sahabat dekatnya pengen pamitan, pengen nyium kan gitu ya, pengen melihat untuk yang terakhir kalinya, itu dipersilahkan. Cepluk. Mungkin mau menyampaikan salam perpisahan, nah inilah saatnya gitu. Nah setelah selesai semuanya, udah selesai, maka mukanya ini akan ditutup pakai kapas dulu. Pakai kapas, setelah pakai kapas, kita tutup pakai kapas, baru kita tutup dengan kain, ketutup bener. Gini aja ya, anggap mukanya ketutup ya, jadi posisinya gini. Oke, lupa sih. Nah, di sini, bagian sini, oke. Tetap di sebelah kiri, gimana? Di atas pinggang, di atas tangan. Ngikatnya di sebelah kiri jenazah. Nah, jadi, alhamdulillah sudah rapi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Iya. Oh iya, jadi kalau seumpamanya mau dimakaiin bedak, pakaian alis, lipstik tipis-tipis nggak apa-apa, nggak boleh. Nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi komunikasi dia mungkin kesehariannya suka pakai kuhul celak gitu, boleh. Cukup, tapi sekedarnya aja ya. Jangan dirias kayak pengantin. Untuk gigi palsu, kalau memang itu memungkinkan silahkan. Tapi kalau kan suka tertanam kuat ya nggak usah. Takutnya nanti malah menyakitin jenazahnya gitu. Yang perlu dibuka itu kalau misalkan giginya terbuat dari emas. Karena emas itu termasuk kategori harta waris gitu loh. Kalau behel, ada kan behel yang tidak permanen misalkan bisa dibuka. Tapi misalkan susah dibuka nggak usah, nggak apa-apa. Nah itu gimana kalau emas? Biasa harus kita minta tolong mendatangkan dokter gigi mungkin ya. Karena itu pun juga bisa menjadi jadi fitnah. Artinya gini, kalau misalkan ada yang tahu dia membawa emas, terkadang maaf ya di beberapa daerah itu kadang digali, diambilin, kasihan jenazahnya juga nanti kan. Gitu. Nah nanti akan menimbulkan fitnah, akan diomongin yang nggak baik-baik gitu. Naudzubillah. Ya. Untuk jenazah yang normal itu biasanya tidak mengeluarkan cairan dari hidung atau telinga, jadi nggak usah dipakein
kapas nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya dia dikhawatirkan, nggak apa-apa, ditutup lubang hidung sama lubang telinganya dengan menggunakan kapas. Nah, ada beberapa jenazah itu yang mulutnya tetap terbuka, nggak bisa ditutup. Nah, itu kita bisa pakai bantuan diikat, pakai tadi tali pengikat itu bisa, gitu. Iya, bebas mau di dalam jilbabnya boleh, di luarnya juga boleh. Misalkan dia masih tetap nggak bisa, harus diikat, kita menggunakan ikatan, nggak apa-apa. Nah, untuk dua kain di bawah ini hanya sebagai pelindung dari kain putihnya agar tidak gampang kotor. Jadi ada juga di beberapa daerah yang dipakai lagi, tapi ketika nanti di kuburan kan dibuka. Jadi biar untuk mempermudahkan kita bisa cukup kain kafan aja. Baru setelah itu kita naikkan jenazah ini ke atas dipan atau kasur. Diposisikan karena setelah itu akan disolati. Iya, jadi untuk untuk tali pengikat ini, tali simpul ini kita ngikatnya ngepas gitu ya, jangan terlalu longgar juga, jangan terlalu kenceng juga. Yang penting ngepas banget, kita bisa ngira-ngira. Karena nanti kan ketika diangkat, kalau terlalu longgar dia akan melorot kan, terutama bagian lutut itu gitu. Jadi ngikatnya kita dikira-kira aja ngepasnya gitu gimana. Dan posisinya tetap di bagian kiri jenazah. Karena ketika di liang lahat dia kan posisinya agak miring. Jadi yang bagian ngelepasin tali simpulnya itu lebih mudah. Oke? Ya. Sekarang praktek. Apa? Iya. Oh, tanya dulu. Iya. Monggo Ibu. Saya mau nanya mengenai ada dua yang saya tanyakan. Kan ada beberapa kali melihat memandikan jenazah gitu ya, itu agak berbeda-beda gitu. Itu nggak apa-apa ya. Maksudnya gini, salah satunya masalah pemakaian kapas. Ya, saya pernah melihat gue memakai kapas tuh benar-benar penuh gitu ya. Yeah. Jadi dasar tuh sama semua sampai benar-benar tertutup jenazah itu tertutup kapas ya. Tapi ada juga yang hanya bagian sela-sela ada itu ya seperti itu. Itu sebenarnya seperti apa? Terus kemudian yang keduanya, saya juga pernah melihat ketika memakai kafan itu ada yang memakai celana yang dari bahan juga iya, betul. dipotong gitu ya. Jadi model segitiga terus jadi sebelum pakai ada kain yang pertama terus celana baru gitu. Itu yang keduanya. Kemudian ada masalah jilbab. Ada juga yang nggak pakai tali itu ya. Ya tapi rapi aja gitu di belakang. Itu sih yang mana itu mau saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jazakallah khair. Yang pertama, berapa jumlah kain kapan yang dipotong untuk jenazah laki-laki? Kalau laki-laki umumnya 3. Tapi ada di beberapa tempat laki-laki pun dipakaikan baju. Ada juga laki-laki dipakaikan sorban. Ada laki-laki dibuatkan celana. Jadi laki-laki bisa 6. Di SOP kami laki-laki cukup 3. Hanya 3 hamparan kain kapan selesai. Perempuan selain 2 hamparan panjang ada yang mensyaratkan pakai rok. Ada juga yang diminta dibikinin celana. Ada juga yang memakai baju. Ada juga yang pakai jilbab. Ada juga minta pakaikan seperti renda. Itu sesuai kondisi lingkungannya. SOP di kami cukup dengan 5. Pertama 2 helai di bawah, ketiga rok, keempat baju, kelima jilbab. Boleh nggak dipakai bikinkan celana? Bisa. Kalau ada permintaan, tolong dibuatkan celana juga, kita buatkan celananya. Itu tidak menjadi masalah. Lalu bagaimana kondisi jenazah dengan kapas? Kapas itu boleh dipakai, boleh juga tidak. Bahkan di beberapa tempat karena sulit. Di kita itu biasa gampang, di sini gampang lah untuk kita ke apotek, untuk beli kapas ini mudah. Di beberapa tempat dia nggak ada kapas ini, maka tidak menggunakan kapas.
Lalu bagaimana? Sebenarnya kapas ini nih sudah kalau kita buka lebar dari ujung kaki langsung kita tutup semua sudah sampai leher. Langsung kita tekan kiri dan kanan sudah menutupi anggota tubuh seluruhnya. Maka ketika ngurus jenazah minimal 2 seperti ini, 2 kapas, 2 bungkus kapasnya. Lalu boleh nggak semuanya ditutup kapas? Boleh. Boleh nggak sesuai kemampuan? Boleh, itu bukan syarat full. Ada sebagian jenazah pakai jilbab tidak diikat, tidak jadi masalah. Karena kan taruh langsung diarahkan ke bagian leher, selesai. Tidak diikat pun tidak menjadi masalah. Intinya adalah kalau ibu menemukan di beberapa tempat berbeda pasti berbeda. Ada yang menata kain kapan yang 2 itu tidak harus miring ke kiri, tidak harus miring kanan. Dua-duanya lurus seperti menata kain jarik di bawah. Jadi tinggal nutup. Itu mekanisme. Inti yang terpenting adalah jenazah ini tertutup dengan baik. Lalu ada pertanyaan, boleh nggak warna kain kapannya bukan putih? Boleh. Ada di penghasil batik itu, ada yang dia berwasiat, pokoknya nanti kalau saya meninggal, batik kain kapan ini menggunakan batik. Nah, itu secara hukum boleh, tetapi secara afdol kita menggunakan yang berwarna putih. Lalu ikatan ini kita memakai 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 di kaki, di bawah kaki, di bagian perut, dada dan kepala. Ada yang ikatannya cuma 3, silahkan. Ada yang ikatannya 7, boleh. Jadi sesuai petugas masing-masing, tidak ada standarisasi yang harus seperti itu. Yang terpenting adalah dikafani. Demikian, jazakumullah khair. Sekarang waktu kita tinggal beberapa menit lagi praktek. Monggo. Ada yang mau praktek lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kan waktu memandikan, kemudian dikeringkan, ditutupi kembali yang dengan kain jarik yang baru. Nah, tapi yang bagian belakang itu tertutup atau tidak? Jadi kain jarik itu dikebawahkan. Oh, oke. Jadi kain jarik terus dikebawahkan sampai bagian bawah kiri dan kanan bertemu. Oke. Ya. Jadi dia rapat kembali. Ya, kalau itu tidak muat, 2 kain jarik. Jadi jenazahnya dimiringkan, kain jarik 1 untuk bagian khusus bawah. Oke, iya. Karena tadi kan harus diangkat sama kemungkinan besar laki-laki kan Pak. Karena kan takut wudhunya jadi batal atau apa. Terima kasih Ustadz. Karena betul, umumnya yang menggotong jenazah perempuan pasti laki-laki. Ibu kalau suruh gotong, wah, repot lah. Amannya 2, kita pakaikan kain jarik bagian bawah, kita pakaikan bagian atas. Ada juga sebagian tempat mensyaratkan, maaf cakap, bagian dubur belakang itu ditutup dengan kapas. Saya pernah ada kejadian, ini jenazah kita bersihkan kotoran, keluar lagi. Kita bersihkan kotoran, masih keluar, ditekan perutnya sedikit, masih keluar. Udah beberapa kali dibersihkan, masih keluar. Apa caranya? Kita sebagai pemulai jenazah, ambil kapas, lalu kita buat bulat-bulat, kita tutup bagian bawahnya. Itu pernah kejadian, pas digotong sama bapak, pas gotong dipeganglah bagian bokong, ada yang ini ditarik sama dia. Sedang gotong, pas mau taruh ditarik, lepas keluar lagi kotoran. Itu kalau kejadian itu yang gotong harus dikasih tahu. Ini bagian belakang ada yang menyumbat, mohon jangan ditarik. Kalau tarik akhirnya, itu kain kapannya kena kotor. Bagaimana kalau itu mandinya tidak diulang? Hanya kita bawa ke tempat pemandian, bersihkan kotoran. Mandinya tidak diulang. Setelah itu baru kita bawa ke lokasi membungkus kain kapan. Ini yang paling berat itu memandikan dan mengkafankan. Maka membutuhkan teman, tidak sendiri, pemulia jenazah tidak sendiri. Maka mengajak suami atau anak-anak dari yang kena musibah. Kita waktu tinggal beberapa menit, ini praktek. Minta praktek 3 orang untuk
membungkus jenazah. 3 orang untuk membungkus, 1 orang menjadi jenazah. Atau isi aja, nggak apa-apa. Jadi 3 orang, ada yang isi tetap menjadi jenazah. jenazahnya. Ini santri kami dari NTT. Ya, semoga tidak dikirim ke keluarganya di NTT. Kalau ke NTT udah dibungkus kain kapan. Jadi 3 orang maju ke depan belajar membungkus Silakan Ibu jenazah. yang mau Silakan praktek ibu langsung. yang lain yang Monggo. mau praktek Praktek langsung. Dibuka. Silakan Bu. anteng ya. Dibuka semua di aur-aur dulu. Nggak apa-apa Ibu, berempat nggak Gak apa-apa. apa-apa. Dibuka dulu semua. Kita belajar menggelar kain kafannya, kemudian mengkafan ini. Iya Ibu, monggo. Tuh, ada yang bertanya kapan sebaiknya menyediakan perlengkapan. Ada sekarang Ibu, kalau Ibu buka di YouTube atau browser di Mau Google, diproses dari awal, perlengkapan ketika jenazah. naruh talinya, Itu atau sudah mau sebagai langsung paket kapan? mahar. Dari awal aja ya. Ada paket mahar berupa seperangkat Jadi kita rapiin untuk talinya. kain seperangkat Talinya kain dulu kapan. dirapiin. Kapan menyediakan? Kalau alhamdulillah di lingkungan kita umumnya RT, RW menyediakan. Tapi seyogianya kalau kita mampu sudah sediakan di rumah. Ya, mungkin buat penutup. Sudah sedia di rumah, ada wasiat ke anak, ke suami, ini seperangkat kain kapan ketika meninggal dunia. Karena yang harus dimiliki kita itu membeli sendiri gitu, bukan dibelikan orang lain. Pakai harta sendiri untuk mengurus jenazah kita sendiri. Oh, ya. Untuk kain alasnya lurus aja nggak apa-apa. Nah, iya. Selanjutnya langkah pertama sudah digelar, kemudian kita pasang tali. Iya. Terus bagian dada, perut atau pinggang, kaki, agak ke atas sedikit. Ya. Oke, iya. Untuk selanjutnya kita meletakkan kain panjang. Posisi yang melebar di bagian kepala. Nah, ini di tengah posisinya, jadi yang bagian kaki itu posisinya di tengah. Nah, gini. Oke. Sekali lagi kita lihat kondisi jenazahnya, kalau memang tidak terlalu gemuk bisa agak sempit ya, agak ke dalam posisinya. Iya. Selanjutnya kain sarung dan kerudung ya, kerudung di atas. Ya, benar. Kerudung dulu, sebelum baju kerudung dulu. Karena kan posisinya nanti terakhir ya untuk kerudungnya. Oke. Ya. Kemudian udah siap? Iya. Kurang ke atas sedikit. Nah, udah stop. Ya.
Selanjutnya jenazah dimohon untuk menempati posisinya kembali. Ya silakan. Untuk sarung kan baiknya harusnya tapi kan nggak mungkin ketika jenazah posisi udah tidur. Iya, jadi makanya kita kira-kira. Tapi kalau misalkan ini ngeplah begini ya udah nggak apa-apa. Iya, standarnya sih kita pakai sarung kan dari sini ya. Tapi ketika jenazah sudah diletakkan nggak mungkin kita pindah-pindahin lagi kan jenazahnya. Jadi dikira-kira aja. Yang penting nanti posisi kain sarung itu agak ke atas aja gitu ya. Ya, selanjutnya bajunya dipakaikan, dirapikan ke bagian dilipat rapi, diletakkan ke bawah jenazahnya. Ya, gini. Terus masukin, dirapikan. Kamu nggak usah ngangkat, diem. Kamu kan ceritanya. Tuh. Kemudian sarungnya, ya kan posisinya kurang. Kanan dulu. Iya. Oke. Dirapiin lagi ke bawah jenazahnya. Oke. Diangkat aja. Gini. Kalau bagian kaki kan masih bisa kita angkat. Apa-apa. Setelah itu kerudung. Boleh di bagian ke atas sih nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang nggak mau pakai tali, dia begini. Yang penting rapi. Gitu, karena setelah itu kan kita tutup pakai kain kafannya. Oke. Boleh. Jadi sarung dulu, baru pakaian, baru baju nggak apa-apa. Nah selanjutnya kita kain kafannya yang kanan dulu. Jadi nggak barengan ya, yang kanan dulu. Kita ngelihat posisi kanan itu dari kanan jenazahnya ya. Yang ini, yang kain kafannya. Kepalanya nggak usah dulu Bu. Jadi kita dari kaki sampai dada aja. Kalau kurang tarik dikit. Sampai rapi. Nah, kita gabung sini. Terus, iya satu-satu. Jadi kanan dulu dirapikan. Kalau sudah sekiranya udah rapi. Nah ini kan masih ada ini kan. Nah ini tarik juga ke sini. Baru ditimpali sama yang kiri. Terus kita tarik. Kalau lebih begini kita masukkan ke bawah jenazahnya. Terus bisa ditarik, oke. Allahumma ufirlaha. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Iya benar. Ini agak ke sini, bisa tarik kalau ini. Oke. Gimana? Boleh. Sebelah sini juga boleh, sebelah dada juga boleh. Nah ini kita dirapetin, karena kan nanti kan ini diangkat. Nah, ini kemana ini, atas apa bawah? Bener ya? Belum. Iya dirapin aja, naikin ke atas, dililit lagi. Iya. Nah, setelah itu
di apa ya istilahnya? Nah, diginiin di agak kenceng. Ya. Baru diikat sini. Jadi di bawah kaki yang diikat. Yang ini posisinya di lutut kira-kira. Bagian atasnya boleh Ibu kalau mau diikat. Mukanya mau ditutup enggak? Tutup aja. Kuat dia 1000 tahun. Maaf. Nah, oke. Boleh, boleh. Terlebih lagi misalkan sebelah kiri ya Ibu, ke arah yang kiri. Iya. Terlebih lagi kalau beliaunya semasa hidupnya suka bersolek gitu, kasih nggak apa-apa. Tipis-tipis, misalkan kepanjang kita beginin aja. Nah, cantik dah. Dadah. Dilipat aja ke bawah, nggak apa-apa. Iya. Gimana? Oh iya. Setelah ini kan nanti langsung dinaikkan ke atas divan atau di atas kasur kan, kemudian disolatin. Enggak, nanti kita lipat lagi. Biasanya sih buat penutup dari atas sampai sini gitu kan, terus ditutupin kain biasanya ya. Alhamdulillah bisa ya Bu, gampang kan? Bisa. Alhamdulillah.